Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan vaksin COVID-19 segera ditemukan. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajaran pada hari ini. Baiklah, kita mulai pada pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar bilangan pecahan. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari bilangan pecahan ini di kelas sebelumnya. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B. Baiklah, Bapak lanjutkan. Sebelumnya Bapak ingin mengingatkan A per B, atau biar tidak bingung, 1/2 Bapak ganti aja, A nya Bapak ganti 1, B nya Bapak ganti dengan 2 ya, untuk memudahkan. Untuk mengingat akan Bapak sedikit ulangi. Angka 1 di sini itu disebut dengan pembilang. Kemudian 2 dan B di sini disebut dengan penyebut. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Yang mana? Masih ingat? Sekarang Bapak lanjutkan lagi. Kita masuk ke apa saja pecahan itu. Jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Contoh pecahan biasa 1/2. 1/2. Kemudian contoh selanjutnya yaitu 2/3. Nah, inilah disebut dengan pecahan biasa. 1/2, 2/3. Pecahan biasa itu adalah penyebutnya itu lebih besar dari pembilang. 1/2 penyebutnya 2, pembilangnya 1. 2/3 penyebutnya 3, pembilangnya 2. Ini disebut dengan pecahan biasa. 1/2, 2/3, kemudian 3/4, dan seterusnya. Itu adalah pecahan biasa. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Seperti apa pecahan campuran? Pecahan campuran itu adalah 2, 1/2. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran. Seperti apa lagi contohnya? 3, 2/5. Nah, ini adalah pecahan campuran. Bagaimana? Sudah paham? Pecahan biasa itu seperti apa? Pecahan campuran itu seperti apa? Nah, inilah disebut dengan pecahan biasa. Kemudian ini disebut dengan pecahan campuran. Selanjutnya yaitu desimal. Desimal itu identik dengan tanda koma. Kita lihat di desimal itu seperti apa? 2,3, kemudian 3,5, atau contoh yang lain. Nah, bagaimana tentang pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal? Paham kan? Baiklah, Bapak lanjutkan. Yang kedua adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contoh yang pertama adalah 7/5. Perhatikan baik-baik, di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita bagi dulu pembilang dengan penyebutnya. 7 dibagi 5. Ada berapa? 5-nya ada berapa biar jadi 7? Nah, seperti itu. Ada 2 kali. Kalau 5-nya 2 kali 10, melebihi. Tidak boleh. 5 1 kali. Sisa berapa? Kalau 5 1 kali, di sini 7 sisa berapa? Sisa 2. Kita tulis dulu. 5-nya tadi ada berapa kali? Kita tulis dulu 1. Nah, kemudian sisanya tadi ada berapa? 2, kemudian penyebutnya sama. Nah,
Bagaimana? Mudah dipahami kan? Dibagi dulu. Nah, selanjutnya contoh yang kedua adalah 12 per 5. Ingat, kita bagi. 12 bagi 5 per 5 dirubah menjadi pecahan campuran adalah 12 dibagi 5 berapa? Tidak harus pas. Sisa tidak jadi masalah. 5-nya ada berapa kali biar jadi 12? Ada 2. Kalau 5-nya ada 2 kali, otomatis kan 10. Ada sisa tidak? Ada. Sisanya berapa? Sisanya 2. Yang penyebut tetap sama. Nah, bagaimana? Mudah dipahami? Bapak lanjutkan. Selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi desimal atau sebaliknya. Contoh yang perlu kalian ingat adalah apabila ingin merubah menjadi pecahan desimal, ubahlah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Tetapi apabila kalian masih pada satuan pendidikan sekolah dasar, biasanya 2 angka di belakang koma, cukup sampai 100. Baiklah. Contoh yang pertama di sini Bapak memiliki pecahan 1 per 5. Bagaimana cara merubahnya menjadi desimal? Kita tulis saja. Nah, kita tulis saja 1 kita taruh, 5 kita taruh, kemudian penyebutnya dirubah menjadi 10. Kalau 10 tidak bisa, rubah jadi 100. Karena di sini 10 bisa, maka penyebutnya Bapak kalikan 2. Karena penyebut dikali 2, otomatis pembilang harus juga dikali 2. Berapa? 10. 2 per 10. Kemudian, karena di bawah ini adalah 10, otomatis nanti di belakang koma hanya ada 1 angka. Jawabannya adalah 0,2. Bapak lanjutkan. Bapak memiliki pecahan 3 per 4. Bagaimana? Seperti tadi, kita jadikan 100. Kita jadikan 100, maka kita kalikan 25. Karena di bawah penyebutnya dikali 25, otomatis pembilangnya juga harus dikali 25. Ingat, harus sama. Penyebut dikali 25, pembilang harus dikali 25. Berapa? 75 per 100. Karena di bawah ini penyebutnya 100, otomatis nanti di belakang koma ada 2 angka. Bagaimana? Jawabannya adalah 0,75. Selanjutnya, merubah desimal menjadi pecahan. Contoh yang pertama, Bapak memiliki 0,6. Perhatikan, di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma ada 1 angka. Otomatis nanti penyebutnya, nah kita lihat di belakang koma ini akan menentukan penyebutnya. Ada berapa angka di sini? Ada 1 angka, otomatis penyebutnya adalah 10. Kemudian pembilangnya di mana melihat? Kita lihat angka selain angka yang ada di sini berapa? Ada 6. Kita tulis saja di sini. 6. Jadi adalah 0,6 apabila dirubah jadi pecahan adalah 6 per 10. Bapak lanjutkan. Contoh yang kedua adalah 0,75. Perhatikan baik-baik. Di belakang koma ada berapa? Ada berapa angka? Ada 2 angka. Otomatis penyebutnya nanti pasti 100. Nah, kalau ini tadi di belakang koma ada 1 angka. Ini 2 angka. Nah, ya penyebutnya mudah kan? Sekarang kita tinggal isi pembilangnya. Pembilangnya berapa? Kita lihat 100 kita hitung. Kita lihat 0,75 apabila dirubah menjadi pecahan nilainya adalah 75 per 100. Bagaimana? Mudah dipahami?
Bagaimana pelajaran hari ini? Mudah dipahami? Tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan jangan lupa belajar mandiri di rumah. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.